Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waalaikumsalam. kan NIM 22067004. Baik, di sini eh, saya bersama rekan saya itu Maulana Yusuf. Yaitu di sini kami akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan atau beberapa soal terkait mata kuliah dasar-dasar pemrograman komputer. Yang pertama yaitu soalnya Oh, sebagai berikut, ini pada PT Bakeri, yaitu memproduksi tiga jenis roti kering, yaitu ada roti pia, bolu kumis, dan coklat keju. Dengan keuntungan tiap jenis produk tersebut, yaitu 150, 400, dan 600. Dan setiap minggu ditetapkan minimum produksi roti pia yaitu ada 25 unit, dan bolu kumis yaitu 130 unit, dan coklat keju ada 55 unit. Dari ketiga jenis roti tersebut merupakan pemrosesan tiga kali, yaitu menyiapkan bahan, racikan, dan pengopenan, seperti terlihat dalam tabel ini. Jadi dalam tabel ini kita menyediakan untuk roti pia, bolu kumis, dan coklat keju. Kita menyediakan penyimpanan bahan, racikan, pengopenan. Yang mana pada pia itu ada 4, 3, 1. Dan pada bolu kumis itu ada 2, 4, 2. Dan pada coklat keju ada 6, 9, 4. Dan untuk pertanyaannya itu ada dua. Yang pertama itu buatlah matriksnya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu berapakah harga untuk satu kue pia, bolu kumis dan coklat keju. Dan di sini ada penyelesaian masalahnya. Ini yang pertama yaitu kita asumsikan terlebih dahulu roti pia itu sebagai X dan roti bolu kumis itu sebagai Y dan roti coklat keju sebagai Z. Maka untuk matriks pemrosesan yaitu ada penyiapan bahan, peracikan, dan pengopenan. Di mana X kita dapatkan dari roti pia tadi yaitu 4, 3, 1 dan Y 2, 4, 2 dan Z yaitu ada 6, 9, 4. Kemudian untuk keuntungan dari pia, bolu kumis, dan coklat keju yaitu kita peroleh 150, 400, dan 600. Kemudian kita menentukan harga masing-masing roti. Yang mana untuk menentukan harga ini, roti pia tadi kita kalikan dengan keuntungan, yaitu X kali D. Yang mana untuk X kita dapatkan yaitu 2.400 dan untuk Y ada 3.100 dan untuk Z yaitu ada 6.900. Kemudian harga untuk satu roti pia dan satu roti bolu kumis dan satu coklat keju adalah total biaya ditambah keuntungan. Yang mana harga roti pia untuk roti pia, harga dari roti pia itu ialah oh, harganya ditambah dengan keuntungan. Jadi harga roti pia itu didapat yaitu 2.550. Kemudian untuk bolu kumis yaitu dapatkan harganya untuk satu yaitu 3.500 dan untuk harga coklat keju yaitu 7.500. Jadi itulah untuk mencari soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua itu seperti gambar yang mana gambar ini adalah gambar jalan raya pada suatu daerah. Angka-angka yang terdapat pada gambar menyatakan jumlah kendaraan yang melintas. Prinsip yang digunakan yaitu banyak kendaraan yang masuk. Banyak kendaraan yang masuk menuju titik persimpangan A, B, C, dan D harus sama dengan jumlah kendaraan yang keluar. Kemudian untuk pertanyaannya, buatlah matriks dari permasalahan tersebut, kemudian tentukan banyak kendaraan pada X1, X2, dan X3. Jadi nanti setiap
oh ini masuk harus ada yang keluar. Jadi setiap kendaraan ada yang masuk, jadi harus ada jalan keluarnya. Dan untuk menyelesaikan persoalan ini, yang pertama kita menentukan matriks pada persimpangan A, B, C, dan D. Prinsip yang digunakan adalah jumlah kendaraan yang masuk sama dengan jumlah persimpangan. Persimpangan A, jumlah mobil masuk, yaitu untuk A 250 tambah 310 dan jumlah mobil keluar yaitu 330 ditambah X1. Dan pada persimpangan B, jumlah mobil masuk yaitu X1 ditambah 260 dan jumlah mobil keluar yaitu 190 ditambah X2. Dan untuk persimpangan C, jumlah mobil yang masuk yaitu ada X2 ditambah 400. Dan untuk jumlah mobilnya keluar yaitu ada 290 ditambah X3. Kemudian selanjutnya yaitu untuk persimpangan D, yaitu jumlah yang masuk yaitu ada X3 tambah 360 dan jumlah mobil yang keluar yaitu ada 520 ditambah 250. Untuk A sendiri yaitu sama dengan 250 ditambah 310, kemudian 330 ditambah stem X1. Yang mana untuk A ini didapat yaitu 560. Kemudian untuk X1 yaitu 560 dikurang dari 330. Jadi didapat untuk X1 in yaitu 230. Kemudian pada B yaitu 230 ditambah 260 dibandingkan 190 ditambah X2. Jadi dapat B itu yaitu 490. Dan untuk mencari X2 ini yaitu 490 dikurang dengan 190 dan didapat untuk X2 yaitu 300. Kemudian C yaitu didapat 700 dan untuk X3-nya itu dapat 410. Kemudian untuk D yaitu dapat 770, yaitu dapat 770. Dan di sini telah ditentukan bahwasanya untuk D itu pas 770. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu dapat kita lihat dalam tabel ini kita telah memperoleh data sebagai berikut. Yang pertama itu untuk ukuran dan untuk kolom kedua itu ada frekuensi. Dan jarak dari ukuran ini ada 5. Untuk penyelesaian masalahnya dapat kita lihat bersama untuk penyelesaian masalah nomor 3 ini yaitu X kita menggunakan ada XI, yaitu di sini ada pertengahan atau nilai tengah dari rata-rata yang telah kita dapatkan dari data. Kemudian F yaitu frekuensi. Dan ini adalah cara-cara atau yang harus kita masukkan nantinya ke dalam MATLAB untuk mencari soal yang nomor 3. Yang mana yang pertama kita itu memasukkan data, kemudian menghitung mean, kemudian menghitung median, kemudian menghitung modus dari data tersebut, kemudian menghitung kuartil, kemudian menghitung simpangan baku, seterusnya membuat histogram, dan untuk membuat histogram kita akan memasukkan kode-kode ini, kemudian menampilkan hasil, yang mana hasilnya yaitu mean itu
ada 68,15, kemudian median ada 67,93, dan modus ada 68, kemudian kuartil pertama yaitu ada 64,14, kuartil ketiga ada 72,19, dan simpangan baku yaitu ada 6,58. Jadi dapat kesimpulannya bahwasanya MATLAB adalah suatu software programming komputasi yang berfungsi dalam memproses dan menyediakan permasalahan sains seperti matematika, fisika, dan ilmu sains lainnya, sehingga dapat membantu memecahkan masalah dalam matematika sendiri maupun fisika dan lainnya. Dan MATLAB ini dalam arti bahwa seorang pengguna dapat menulis fungsi untuk ditambahkan pada library ketika fungsi-fungsi yang tersedia tidak dapat digunakan. Dan kemampuan pemrograman yang dibutuhkan tidak terlalu sulit karena terlalu berbeda dengan pemrograman bahasa lain, yaitu seperti C, Pascal, atau Fortran. Mungkin sekian video yang eh, penjelasan soal yang dapat kami jelaskan. Banyak maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام.